Shalom, selamat pagi. Hari Selasa tanggal 3 Agustus kita masih tetap berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari seluruh siswa-siswi SKBB, seluruh keluarga besar SKBB, bahkan para kerabat dan para sahabatku, bahkan semua siapapun yang dengan setia mengikuti program Sarapan Sorgawi ini, kita akan berdoa bersama-sama dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami ini. Tuhan, betapa besar kasih-Mu karena Engkau begitu memperhatikan kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Setiap pagi Engkau dengan setia masih mau berfirman secara khusus kepada kami. Sehingga mungkin secara jasmani makanan kami tidak kenyang, tetapi rohani kami Tuhan terus kenyangkan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat, mengurapi kami, sehingga setiap firman yang kami dengar setiap pagi dan khususnya juga pagi hari ini, kami boleh mengerti isi hati Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap menikmati firman-Mu. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, minggu ini kita masih tetap di dalam tema yang sama, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Dan hari ini firman Tuhan berjudul, sukacita yang direbut oleh si jahat. Sukacita adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Tua, muda, besar, kecil, bahkan seorang anak bayi belum bisa berbicara, mungkin baru berapa hari usianya, di dalam tidurnya kadang-kadang anak bayi itu tersenyum. Ya, karena apa? Memang ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang. Siapapun orang itu, baik kaya, baik miskin, sehat atau tidak sehat, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang normal, semua Tuhan berikan sukacita. Baik mereka yang tidak suka kepada Kristus, yang menolak Kristus, maupun yang menerima Kristus, semua diberikan sukacita. Nah, karena apa? Sukacita itu memang dari Tuhan. Iblis tidak mempunyai sukacita. Iblis hanya mempunyai kebencian, iri hati, kemarahan. Sebab itu dia iri hati, dia paling tidak suka kalau melihat manusia, umat ciptaan Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan, itu hidup dalam sukacita. Dia selalu ingin merebut sukacita itu dari hidup setiap kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja. Oke. Di dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Sudah ketemu? 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Ya. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jadi ini kisah seorang raja dari Israel yang bernama Ahab. Di samping istana Ahab ada kebun anggur. Pemiliknya siapa? Nabot orang Yisrael. Ya. Nah,
Ahab nih melihat kebun anggur itu, dia lihat, wah ini enak banget di samping istana saya. Kalau saya saya tanami dengan sayur-sayuran, wah ini strategis banget, cocok jadi milik saya. Jadi dia datang kepada Nabot. Terus dia bilang begini, Nabot, kebun anggurmu buat saya saja. Saya ingin jadikan kebun sayur. Karena kan letaknya di dekat dengan istana saya, dengan rumah saya. Nanti aku berikan kebun anggur yang baru sebagai gantinya. Jadi ditukar gitu. Ya, kebun anggurnya Nabot yang di samping istana Ahab ambil, nanti Ahab ganti ke Nabot kebun anggur yang lain begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang dijawab oleh Nabot? Ya, jadi Ahab bilang tuker gitu. Terus dia tawarin juga, kalau kamu nggak mau tuker, jual aja deh. Saya akan bayar sesuai yang yang kamu harga yang kamu mau begitu. Lalu apa jawab Nabot? Kita baca ya ayat yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Meskipun Ahab itu seorang raja, Nabot tidak mau kebun anggurnya ditukar dengan kebun anggur yang lain atau dijual kepada raja. Kenapa? Apakah Nabot ini seorang pemberontak? Bukan. Karena orang Israel punya peraturan. Tuhan memberikan peraturan. Kalau tanah warisan tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain. Nah, kebun anggurnya Nabot ini adalah tanah warisan. Leluhurnya punya. Itu tidak boleh. Nabot lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Dia jawab dengan baik. Dia bilang, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Artinya jangan sampai Tuhan biarkan saya ini menjual, menukar begitu, memberikan tanah warisan kepada orang lain begitu, ya. Lalu kita baca lagi selanjutnya. Bagaimana dengan Ahab ketika Nabot menolak tawaran dari Ahab, Raja Ahab. Ayat keempat. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Waktu raja, perhatikan perkataan saya, Raja Ahab mendengar jawaban Nabot, dia menjadi kesal hati dan gusar. Bukan cuman kesal, tapi juga marah. Gusar, karena apa? Nabot bilang dia gak bisa kasih, karena itu milik pusaka nenek moyangku. Apakah Ahab tidak tahu peraturannya? Tahu. Oleh sebab itulah dia menjadi kesal dan gusar. Kenapa? Biar bagaimanapun caranya, berarti kebun anggurnya yang dia sangat suka itu, kebun anggurnya Yisrael yang ada di samping istananya itu, tidak mungkin dapat menjadi miliknya. Karena itu tanah warisan dari si Nabot. Tidak mungkin dapat diberikan kepada orang lain. Itulah sebabnya Ahab menjadi kesel, menjadi gusar, sukacitanya hilang. Ya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena begini, waktu dia lihat kebun anggur itu di samping istananya, hatinya menjadi senang. Dia mulai membayangkan kalau kebun anggur itu jadi kebun sayur miliknya. Ya, sebab itu pasti
dengan sukacita dia ke Nabot, dia mau beli. Seorang raja loh, ya. Pasti apa yang diinginkannya dengan mudah dapat diperoleh. Tetapi ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan, ya. Bahkan tidak mungkin dia dapat memperoleh itu. Jadi dia kesel luar biasa. Bahkan dia marah katanya, ya. Terus lucu lagi nih. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Jadi saya pikir nih kayak anak kecil. Entah ya, siswa-siswi SKBB ada yang begini enggak? Kalau mamanya tidak mengabulkan permintaannya, terus ngambek, naik ke tempat tidur, begitu, atau di sofa atau di lantai, telungkup mukanya, terus gak mau makan. Ngambek. Dipanggil, ayo makan, gak jawab. Ditoel, buang muka. Waduh, kalau ada yang seperti ini, jangan-jangan namanya Ahab. Kalau namanya bukan Ahab, jangan begini. Ya, di Alkitab catat nih cuman Ahab yang begini. Kita lihat kenapa Ahab menjadi ngambek sampai gak mau makan, hatinya kesel dan marah. Coba kalian jawab. Ya benar. Karena dia menginginkan kebun anggur Nabot, tetapi dia tidak memperoleh. Seharusnya dia tidak perlu marah, tidak perlu kesel, karena itu bukan miliknya dia. Lucu ya, dia menginginkan milik orang lain. Tetapi karena tidak mendapat, dia menjadi kesel, menjadi marah, ngambek sampai gak mau makan. Nah anak-anak, saudara-saudariku, kerabatku, inilah caranya si iblis merebut sukacita seseorang. Dengan apa? Hati yang menjadi jahat karena menginginkan barang orang lain. Di dalam 10 hukum Allah dikatakan jangan menginginkan barang orang lain, kepunyaan orang lain. Tidak boleh. Kata menginginkan arti di sini ingin merampas, ingin mengambil milik orang lain menjadi miliknya. Kalau misalnya saya melihat nih, ya, Ibu Kasih, mamanya Frankie, ya, pakai baju batiknya bagus, saya juga kepengen saya tanya Ibu Kasih beli di mana sih, saya suka deh gitu ya, terus saya beli, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya menginginkan lalu saya ambil, saya bilang Ibu Kasih karena saya suka, sini buat saya, itu salah. Ini yang di dalam 10 hukum Allah itu dilarang, jangan menginginkan kepunyaan orang lain, barang orang lain. Nah ini yang dilakukan oleh Ahab. Dia menginginkan, artinya dia ingin mengambil, dia ingin menjadikan milik orang lain menjadi miliknya. Ya, itu adalah satu sikap hati yang jahat. Sukacitanya direbut oleh si jahat. Ditaruh keinginan yang jahat. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dari kemarin Tuhan katakan, jaga hatimu, jangan biarkan sukacitamu hilang. Hari ini dikatakan jangan biarkan sukacitamu direbut. Kamu melihat adik kamu mungkin ya diberi HP yang baru. Saya dengar ada siswa SMA yang mendapat kejutan ya karena prestasi apa ya, bukan hanya prestasi nilainya saja yang baik, tetapi karena semangat belajarnya, dari nilai yang biasa-biasa aja menjadi tambah semangat belajar,
Meskipun dalam keadaan pandemi, kesulitan di dalam keluarga, saya tahu sekali. Tetapi semangat belajarnya meningkat sungguh-sungguh. Dan saya percaya sungguh-sungguh berdoa. Sampai nilainya bisa naik begitu bagus. Mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Dan tanpa direncanakan, ada seorang ibu yang tiba-tiba saja tergerak hatinya, dan saya percaya Tuhan yang menyuruh. Ya, untuk membelikan apa? Aduh, siapa yang mau tahu nih? Membelikan apa? Handphone baru. Wow, luar biasa. Ya. Saya tanya loh sama keponakan saya, handphonenya yang begini kira-kira bagus gak? Wah, itu lumayan, dia bilang. Ya, lumayan itu. Bagus itu. Waduh. Itu lebih dari kejatuhan duren. Kalau kejatuhan duren kan sakit ketimpa duren, ya. Nah, ini bukan ketimpa handphone, sakit juga ketimpa handphone, tetapi diberikan handphone. Ya, ada 2 siswa loh, tapi yang satu belum diambil karena masih di luar kota. Enak ya sekolah online, masih bisa dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri juga. Ya, yang penting sinyalnya bagus begitu ya, luar biasa. Oleh sebab itu jangan malas-malas sekolah. Sekolah online itu membuat banyak hal terobosan-terobosan baru. Ya, nah anak-anakku, kembali kita kepada firman Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita memelihara sukacita yang diberikannya. Jangan mau iblis menaruh kehendaknya yang jahat di dalam hati kita, sehingga sukacita kita direbut. Jaga hatimu. Kalau adikmu diberikan atau kakak kamu diberikan handphone baru atau baju baru atau diberikan sesuatu, kamu enggak boleh menjadi marah. Kamu malu merebut atau memusuhi adik kamu. Itu adalah hati yang jahat. Dan saya mau katakan, hati yang jahat itu bukan milik anak Tuhan. Hatimu dan hatiku adalah hati yang baik. Tetapi hati yang jahat itu adalah hatinya si iblis. Si iblis berusaha mengambil hati yang baik, yang penuh dengan sukacita, dia taruhkan hati yang jahat. Dan kita tidak mau menjadi bodoh. Kita tidak mau terima itu. Mari jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jaga hatimu. Kalau kita melihat ada seseorang ya yang lebih berhasil, mendapat sesuatu yang luar biasa baik, dapat berkat, kita juga harus ikut bersukacita. Kita harus ikut bersyukur. Mari anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, rekan-rekan kerja. Setiap orang dapat berkatnya masing-masing dari Tuhan. Ahab sudah punya istana. Pasti dia juga punya kebun anggur. Masih ingin kebun anggurnya Nabot. Yang cuman itu saja. Ya, tidak punya yang lain. Hati yang jahat dari si iblis dibiarkan menguasai hatinya Ahab. Kita bukan Ahab. Kita tidak mau menjadi seperti Ahab. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah. Kami tidak mau sukacita kami direbut oleh si jahat, lalu diganti dengan perkara-perkara jahat memenuhi hati kami. Kami merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Dan inilah hati kami, pikiran kami, keinginan kami. Kami mau Tuhan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami inginkan itu adalah kehendak-Mu, bukan kehendak daging kami, bukan kehendak si iblis. Ampuni kami kalau kami pernah menjadi marah, kami menjadi benci kepada seseorang yang memiliki hal-hal yang lebih daripada kami, dan kami ingin mengambilnya, kami ingin merebutnya. Atau mungkin ada di antara kami di masa-masa lalu pernah mencuri milik orang lain, teman kami, adik kami, saudara kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami.
Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, setiap kami dengan berkat-berkat yang khusus. Meskipun berkat kami saling berbeda satu sama lain, tetapi hidup kami tetap diberkati oleh-Mu dengan berkat-berkat yang khusus. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan hati kami, penuhi dengan keinginan-Mu, penuhi dengan segala yang baik, yang daripada Bapa Sorgawi. Roh Kudus, tolong kami untuk menjaga hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekali lagi, Tuhan mengingatkan kita, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan sukacita kita hilang. Jangan biarkan sukacita kita direbut oleh si jahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Kamis.